Erika lahir pada Mei 1997 dan dia meninggal pada usia 3 tahun pada April 2001. Ibunya, Michelle, telah dipenjara lebih dari sebulan karena pencurian. Erika adalah putri bungsu dari 5 bersaudara yang dimiliki Michelle dan Larry. Pusat pemasyarakatan setempat tidak mengizinkan anak-anak narapidana untuk tinggal bersama orang tua yang masih berstatus tahanan, jadi Michelle harus mencari wali untuk Erika. Dia memilih Betty untuk menjadi wali, dan Betty adalah teman neneknya. Untuk membawa pulang Erika bersamanya, Betty mengisi formulir 1 halaman dan menunjukkan SIM-nya kepada petugas penjara berikut kartu klub SIM miliknya. Tidak ada pemeriksaan background saat itu. Erika dibesarkan di Oklahoma dan sebagian besar dalam pengasuhan Betty. Betty mengatakan bahwa Erika adalah anak kecil yang paling mandiri yang pernah dikenalnya. Pada tanggal 4 April 2001, Michelle ingin menjemput Erika yang saat itu berusia 3 tahun dan memberitahukan kalau dia hendak membawanya ke sebuah acara reuni keluarga. Saat itu Michelle sudah menggandeng pacar baru bernama Harrell yang rencananya akan menikahinya setahun ke depan. Mereka berdua membawa Erika dan salah satu anak Harrell ke Missouri. Di sana, mereka menumpang tinggal di rumah sepupu Harrell. Michelle berada di daerah itu dengan maksud untuk mencari pekerjaan, tetapi dia akhirnya terjerat narkoba. Sejak saat itulah, Betty tidak akan pernah bertemu Erika lagi. Pada malam 28 April 2001, polisi di Kansas City sedang mencari seorang lelaki tua yang hilang, tetapi mereka malah mendapati temuan yang lain. Mereka mendapati tubuh seorang anak kecil dalam keadaan telanjang dan kepalanya dipenggal di sebuah daerah berhutan di kota dekat sebuah gereja. Selang 3 hari setelahnya, kepala anak itu ditemukan oleh seorang sukarelawan yang ikut dalam pencarian. Kepalanya dimasukkan dalam kantong plastik sekitar 100 meter dari tubuhnya. Dia anak berkulit hitam, awalnya diperkirakan berusia antara 3 sampai 6 tahun. Karena usia dan brutalnya kejahatan, penemuan ini dengan cepat mendapat perhatian nasional. Terlepas dari hal ini, tidak ada yang datang dan mengklaim tubuh anak itu. Tidak ada anak yang sesuai dengan deskripsinya yang dilaporkan hilang di daerah itu, dan tidak ada saksi pembunuhan atau pembuangannya. Para penyelidik terkejut karena ternyata tidak ada yang melaporkan hilangnya anak ini. Tetapi karena tidak ada yang mengklaimnya, maka publik pun bergerak. Banyak relawan yang membantu menyebarkan berita tentang kasus ini melalui radio, surat kabar, selebaran, dan mengetuk pintu. Mereka juga menggalang dana untuk pemakaman tubuh ini pada Desember 2001 dan ratusan orang menghadirinya. Mereka juga mengumpulkan dana untuk membangun tugu peringatan dekat tempat mayatnya ditemukan. Para penyelidik juga turut bekerja keras. Setelah mayatnya ditemukan, polisi merilis sketsa gabungan dan mempersempit rentang usianya menjadi 3 sampai 4 tahun. Pada 2002, tubuhnya digali untuk mengadakan otopsi baru. Pada 2003, tubuhnya kembali digali sehingga para penyelidik dapat menemukan kemiripan tengkoraknya supaya bisa membuat patung baru demi mengetahui wajahnya seperti apa.
Hasilnya ditampilkan beberapa kali di banyak acara. Polisi menerima lebih dari 1.000 petunjuk, bahkan ada yang datang dari tempat yang sangat jauh, yaitu Jamaika. Tetapi selama 4 tahun yang panjang, semua upaya itu belum menghasilkan apa-apa. Pada 30 April 2005, polisi mendapat informasi dari seorang pria bernama Thurmond yang mengaku sebagai kakek dari Harrell. Harrell tinggal di Oklahoma, tetapi pernah tinggal di Kansas City pada musim semi 2001 bersama istrinya Michelle, salah satu anaknya, dan putri Michelle yang berusia 3 tahun, Erica. Keluarga cucunya ini akhirnya kembali ke Oklahoma, tetapi Erica tidak bersama mereka. Michelle selalu mengatakan kalau Erica bersama orang lain, tetapi Thurmond yakin kalau Erica bisa jadi anak perempuan yang kasusnya diberitakan di mana-mana. Thurmond dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi pada 4 Mei. Dia menunjukkan foto-foto seorang anak yang dia klaim sebagai Erica kepada penyelidik, beserta rambut Michelle yang dibawanya. Foto-foto itu ternyata adalah foto sepupu Erica, tetapi DNA dari rambut Michelle cocok dengan rambut mayat itu. Harrell dan Michelle dibawa ke kantor polisi pada hari itu juga, dan dari mereka berdua terungkaplah apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhir April 2001, Harrell dan Michelle menumpang di rumah sepupunya dengan membawa kedua anak mereka. Satu anak Harrell berusia 6 bulan dan satu anak Michelle, Erica. Pada suatu malam, Erica rewel dan Harrell menjadi frustrasi karena Erica tidak mau tidur. Pada saat itu Harrell sedang fly karena mengonsumsi obat PCP dosis tinggi yang bisa menyebabkan seseorang berkhayal, pikirannya kacau, dan merasa asing dengan sekitarnya. Dengan Michelle di dekatnya, Harrell yang emosi langsung menendangnya. Entah berapa kali Harrell menendang Erica, tetapi ada satu tendangan telak di kepalanya yang membuat anak ini pingsan. Ketika Michelle menyadari apa yang telah terjadi, dia merasa ngeri. Saat itu Michelle dan Harrell adalah buronan, jadi mustahil bagi mereka kalau mencari bantuan medis, karena mereka pasti ketahuan dan ditangkap. Michelle mencoba menyadarkan Erica dengan memasukkannya ke dalam bak mandi berisi air dingin, tetapi tidak berhasil. Erica tidak pernah bangun lagi, dan diperkirakan dia tidak sadarkan diri antara 10 jam atau 2 hari sebelum dia meninggal. Setelah kematian Erica, pasangan itu menyembunyikan mayatnya di kereta dorong bayi. Berbekal gunting tanaman, mereka membawanya ke area hutan tempat mayat Erica ditemukan oleh sukarelawan. Mereka melepas pakaiannya dan Harrell memenggal kepalanya untuk menghalangi identifikasi. Awalnya mereka memasukkan kepalanya ke tempat sampah di gereja terdekat, tetapi Michelle takut orang-orang di gereja akan mencium baunya. Jadi mereka mengeluarkannya dan membuangnya di hutan. Keesokan harinya, saat sepupu Harrell bertanya tentang Erica, mereka menjawab dia dibawa kembali oleh Betty. Dia berbohong selama 4 tahun, karenanya pihak keluarga tidak ada yang melaporkan kehilangan Erica. Pada 5 Mei 2005, diumumkan bahwa mayat tanpa identitas adalah Erica Green. Saat mereka berdua berada di penjara untuk menunggu persidangan, Harrell bersurat kepada Michelle supaya mengubah ceritanya dan menyatakan pembunuhan dilakukan oleh orang lain. Namun pada September 2007, Michelle mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan memutuskan untuk bersaksi melawan Harrell. Michelle akhirnya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara
15 tahun karena pembunuhan, dan 10 tahun karena membahayakan kesejahteraan seorang anak, meninggalkan mayat, dan merusak bukti fisik. Setelah mengetahui Michelle berencana untuk bersaksi melawannya, Harel mengamuk. Dia juga menuding Michelle yang tidak lebih baik darinya dan bahwa Michelle akan meninggalkan Erika selama berjam-jam saat dia menggunakan narkoba. Seorang petugas polisi mengatakan tuduhan Harel bisa dinaikkan menjadi pembunuhan tingkat pertama jika Dewan Juri dapat memberikan pertimbangan terlebih dahulu. Persidangan Harel dimulai pada Oktober 2008. Pada November 2008, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.